terima kasih atas kehadirannya sesepuh kita di Fakultas Pak Tatwo, calon pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta Pak Arief, kemudian pembimbing skripsinya Pak Edimon, Pak Jamli, kemudian Pak Dekan, terima kasih atas kehadirannya, terutama Pak Edimon dan Bu Wiwi dari EDB yang sudah berkenan untuk bekerjasama dengan fakultas menyelenggarakan acara ini secara bersama-sama. Jadi acara ini terselenggara karena ada kerjasama dari Asian Development Bank Jakarta, ya, perwakilan Indonesia, kemudian FKP ENU, Australian National University dengan Pak Budi Reso Sudarmo, kemudian kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. FKP itu Forum Kebijakan Pembangunan, ya. Jadi ada beberapa kali ENU menyelenggarakan forum kebijakan pembangunan dari satu universitas ke universitas yang lain. Kita juga pernah menyelenggarakan itu sebelumnya di auditorium BRI di MSI, ya, program MSI Dr. Lantai 3. Kemudian di UI juga, kemudian di tempat-tempat yang lain juga. Oke, baiklah. Jadi pemulaan acara ini itu diawali dari ngobrol sederhana. Waktu itu saya minta tolong kepada salah seorang yang bekerja di EDB untuk mengisi acara di kampus. Kemudian beliau adalah country director juga, tapi di tempat yang agak jauh. Saya kira Pak Edimon tahu siapa itu. Kemudian beliau menyarankan bahwa sudah yang di Jakarta saja yang bisa presentasi. Prediksi inflasi rata-rata nanti kira-kira 5,2% di tahun 2013 dan 4,7% pada 2014. Itu kalau tanpa kenaikan harga BBM, karena sekarang pemerintah sedang agak pusing itu dengan akan menaikkan atau tidak, karena dampaknya nanti adalah inflasi dan juga kemiskinan yang semakin bertambah. Kita ingat tahun 2005 waktu itu ketika ada kenaikan harga BBM, inflasi Indonesia meroket, ya, jadi 17%. Jadi memang agak mengkhawatirkan ini. Bukaran beberapa hari yang lalu presentasi di sini meresmikan gedung ini, beliau mengatakan bahwa harga internasional premium yang dijual oleh pemerintah 4.500 itu harga internasionalnya sekitar 10.300. Jadi sekitar gapnya 5.800 rupiah, lebih mahal dibandingkan harga yang terjual di pom bensin. Jadi bagaimana beratnya beban fiskal Indonesia, sehingga kalau kita melihat BBM kita selama 2011 ke belakang itu selalu penerimaannya 100% atau bahkan lebih dari 100% dibandingkan pengeluarannya. Tapi mulai 2012 itu tidak sampai 100%, jadi ada defisit sekitar 1,8%. Kemudian 2013 direncanakan juga akan defisit lagi 1,65%. Jadi memang agak berat soal kenaikan harga BBM, demikian pula pengurangan subsidi. Nah, sekarang di kantor Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian sedang dibahas bagaimana caranya supaya harganya ini tidak besar pengaruhnya kepada inflasi dan juga kemiskinan. Sedang dicari cara yang paling tepat, karena tidak mungkin kita terus-menerus mensubsidi BBM karena kita nggak punya uang untuk 2013. Tapi 2013 menjelang 2014 politically tidak justified itu untuk menaikkan itu. Jadi kita lihat apa yang akan diputuskan oleh Pak SBY beberapa minggu ke depan, karena sekarang baru dikodok. Jadi kemarin dibicarakan di kantor Menko Perekonomian mengenai alternatif yang akan dilakukan. Jadi nanti kalau harga BBM, saya sangat berterima kasih untuk diundang kembali ke kampus. Ya, ini pulang kampung bagi saya, karena istri saya sebenarnya dari Jogja. Jadi selain saya sudah berkuliah ke Jogja,
saya juga membawa istri dari Jogja. Itu hasil yang sangat maksimal itu ya, bagi mahasiswa ya. Kalau saya pulang ke UGM, saya pikir saya harus sangat-sangat humble ya. Karena di sinilah tempat saya belajar ekonomi pertama kali ya. Dan kalau kita sudah belajar jauh, saya akan saya makin paham bahwa ekonomi itu bukan ilmu yang mudah. Economics is an art gitu deh. Jadi saya masih kalah jauh dengan sesepuh kita ini yang sudah belajar art ya. Pak Arwo, Pak Budiono, pembimbing saya Pak Janli ya, dan juga Pak Dekan ya. Jadi saya pikir saya mungkin akan presentasi apa yang saya pelajari mengenai ekonomi Indonesia, tapi the art of policy making about the country, I think itu Pak Tarwo, Pak Turut, dan sesepuh kita yang jauh lebih punya wewenang ya, punya authority. Jadi tujuan saya kesini begini, tujuan saya kesini selalu untuk mendapatkan masukan. Apakah saya dulu belajar ekonomi di sini sudah benar belajarnya gitu? Saya sudah belajar ekonomi di sini, jadi ekonom profesional, dan saya ingin menunjukkan apa yang saya pelajari. Saya ingin share ke bapak-bapak dan adik-adik sekalian juga yang ini untuk menanyakan apakah ini sudah benar. Kalau misalnya belum benar, monggo dikritisi, dikasih feedback dan lain-lain ya. Di sisi lain, seperti Pak Edi tadi bilang, saya, Pak Edi, Pak Dekan dulu pernah bertapa sama-sama di Melbourne ya. Di zaman susah belajar jadi ekonom, kita pernah sama-sama gitu. Jadi ini juga reuni kecil-kecilan ini. Jadi kita kemarin memang saya sangat senang sekali begitu bilang Pak Edi pulang kampus lah untuk presentasi gitu. Saya sangat menyambut dengan baik karena memang gini, EDB itu sebetulnya begitu saya bekerja lebih dalam, salah satu filosofinya adalah kita selalu ke bawah juga ya, sama seperti UGM itu selalu jangkarnya ke bawah. Di misinya juga sama dengan UGM, kemiskinan sebetulnya gitu. Jadi saya pikir itu yang membuat saya lebih bertahan di EDB dibanding di tempat-tempat lain, karena sense of UGM itu ada tepat gitu ya. Jadi untuk sense of ke bawah itu tetap sangat kental ya. Lulusan UGM itu adalah lulusan yang sangat care sama kemiskinan. Nah itu memang yang banyak kita pelajari dari dulu. Misi dari EDB sebetulnya juga kemiskinan gitu. Jadi ya saya pikir sangat banyak inline di situ, dan sebenarnya EDB itu adalah punya negara kita ya, 5% share itu punya Indonesia. Jadi itu sama dengan koperasi sebetulnya, koperasi yang barangkali nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Tapi hari ini saya akan diskusi masalah apa yang kita temukan di ADO ya. ADO ini merupakan publikasi flagship EDB ya. Dari semua publikasi EDB itu yang paling di-download itu nih, yang paling banyak di-download ini, karena ini semacam kajian kita mengenai ekonomi Asia gitu. Jadi ada home court advantage lah. EDB itu mengenai pengetahuan mengenai Asia. Jadi sering sekali dibikin sebagai benchmark benchmark kajian lah untuk perkembangan ekonomi Asia gitu. Jadi saya akan share 3 hal ya. Pertama, nanti tentunya perkembangan ekonomi Indonesia dan Asia itu ditentukan sangat terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global ya. Saya akan sedikit berdiskusi mengenai ekonomi global. Lalu yang berikutnya saya akan fokus mengenai ekonomi Indonesia, kira-kira dengan global ekonomi seperti kita proyeksikan bagaimana prospek ekonomi Indonesia ya. Dan di sesi ketiga saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk sedikit berpikir keluar dari Indonesia ke Asia, dan juga sedikit berpikir jauh ke depan ya, 2035 bagaimana masalah energi yang akan sangat penting ini akan menjadi isu di Asia. Jadi kita akan berdiskusi mengenai Asia sudah tumbuh dengan agak cukup cepat beberapa tahun terakhir ini, dan diperkirakan akan masih tumbuh cepat beberapa tahun ke depan. Nah, tentunya ada konsekuensi terhadap energi ya, energi demand, energi sustainability dan lain-lain. Ini akan kita bahas secara khusus di chapter di EDB Outlook yang nantinya akan memberikan beberapa challenge, tantangan dan juga solusi yang barangkali bisa kita diskusikan sama-sama ya.
Barangkali langsung saja ke ini ya. Jadi saya berdiri saja Pak. Barangkali supaya lebih gampang untuk menerangkan ya. Lihat ya. Mikrofonnya ya. Jadi ini proyeksi kita mengenai global economy ya, terutama terkait dengan negara-negara maju ya. Tahun 2012 kita melihat ada krisis Eropa ya. Dengan demikian Eropa mengalami resesi secara keseluruhan ya kan. Jadi pertumbuhannya negatif. Tapi pada saat yang sama Jepang kemarin 2012 tumbuh sangat baik ya, karena Jepang itu baru keluar dari masalah earthquake ya. Jadi ini lebih banyak disebabkan karena fiskal stimulus. Ke depan nanti fiskal stimulus dampaknya sudah mulai berkurang gitu. Jadi kita lihat Jepang akan pertumbuhannya akan melemah. Eropa masih akan ada sedikit resesi. Amerika di sisi lain juga ada sedikit masalah, jadi akan bisa memaintain pertumbuhan yang 2012. Tapi 2014 secara keseluruhan kita melihat adanya perbaikan ya, di global economy. Jadi ini kira-kira sebagai baseline mengenai global economy yang nanti akan punya dampak terhadap kajian kita ke prospek Indonesia dan Asia ke depan. Silakan berikutnya. Nah, kalau kita lihat di Asia ya, saya bilang pre-giant ya. Pre-giant itu adalah menurut saya di Asia adalah Cina ya kan, India dan Indonesia ya kan. Indonesia itu begini, ASEAN itu beberapa tahun ke depan, ASEAN secara keseluruhan beberapa tahun ke depan akan menjadi lebih besar dari Jepang ya kan. Sementara ASEAN itu adalah 38% Indonesia. Jadi kita sudah wajar kalau menganggap diri kita sebagai salah satu economic power di Asia gitu. Jadi kita lihat recovery-nya 2013 masih akan baik, walaupun seperti saya jelaskan tadi ekonomi global akan mengalami pertumbuhan yang tetap masih kurang optimal ya. Ya, India akan membaik ke 6%, jadi trennya positif. Cina juga akan membaik dari 7,8 ke 8,2 dan sedikit flat out ke 8. Jadi di Cina itu story of double digit growth itu sudah mulai tidak masuk akal ya, karena ada overheating, karena ada kalaupun mereka tetap melakukan investasi dan lain-lain, ICOR-nya itu sudah mulai menurun gitu. Jadi efisiensi investment itu sudah mulai menurun. Jadi mereka sadar betul bahwa itu bukan lagi cara untuk menumbuhkan ekonomi secara sustainable. Jadi yang lebih sustainable itu dia di angka 8 dan lain-lain ya. Nah, kalau di negara-negara Asia secara keseluruhan ya, dua hal yang perlu dicatat yang juga besar di belakang kita, yaitu Filipina dan Thailand ya. Thailand itu 2012 kemarin memang bagus pertumbuhannya karena dia juga sama seperti Jepang. Dia masih karena fiskal stimulus dari masalah banjir yang terjadi di 2011. Jadi dia sementara itu naik ke 0,4, tapi setelah itu akan back to normal ya di Thailand ya. Di Filipina juga sama. Kemarin dia naik ke 6,6 karena tahun sebelumnya dia nggak bisa government spending ya, karena ada gerakan anti korupsi yang sangat signifikan dari pemerintahan baru. Jadi tahun pertamanya dia government spendingnya itu sangat pelan, baru 2012 cepat, kemudian 2013 nanti akan normal gitu. Jadi Filipina juga kembali ke normal ya. Tapi di sisi lain ya, Indonesia, menurut saya Indonesia itu masih selalu pertumbuhannya di bawah potensial gitu ya. Karena sebenarnya kita bisa mampu tumbuh lebih tinggi, tapi kita belum bisa mencapainya karena beberapa hal yang tidak optimal gitu. Penggunaan pemerintah salah satunya yang tidak optimal ya. Yang selalu misalkan tahun kemarin capital spending itu 20% underspending misalnya. Ada juga sisi lain yang masih bisa dikerjakan ya, infrastruktur dan lain-lain. Kontribusi private sector di infrastruktur itu sudah sangat menurun sekarang. Kalau dulu zaman sebelum krisis itu bisa mencapai 1-2%. Nah itu belum kembali gitu. Jadi masih banyak potensi yang sangat bisa dikembangkan untuk membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di 7-8 gitu, menurut saya ke depan ya. Jadi tren Indonesia itu masih positif kalau menurut kita ya. Jadi mungkin juga
Bapak dan Ibu melihat reaksi orang lain ya yang membuat itu flat. Tapi kita lebih ke sana. Nanti saya jelaskan kenapa Indonesia bisa lebih positif ya. Silakan berikutnya. Nah, tapi gini, di samping ekonomi Inggris tadi ada continued slowdown di Eropa, Amerika juga ada masalah ini. Ini ada beberapa risiko yang perlu kita amati dengan seksama ya. Di Amerika tidak mudah sekarang untuk membuat kebijakan fiskal yang efektif ya, karena perbedaan pendapat di Senat Republikan sama Demokrat. Ya. Mereka harus menemukan sesuatu jalan tengah yang namanya grand bargain. Nah itu masih belum jelas ke depan ya. Di sisi lain Eropa ini kan masih harus austerity, masih harus konsolidasi fiskal. Tapi sudah ada semacam tanda petik ya. Apakah bisa terus konsolidasi dan lain-lain. Jadi ini jadi sesuatu yang harus kita lihat di Eropa. Nah di Asia ada masalah baru, masalah kita tumbuh secara ekonomi dengan cepat gitu. Tapi ada poin-poin politik yang mulai muncul gitu ya. Salah satunya adalah Korea dan juga Cina. Cina itu dengan beberapa negara sudah mulai ada dispute itu border. Jadi itu juga perlu kita lihat bagaimana dampak ekonominya. Sudah terbukti misalnya Jepang dengan dispute Jepang dan Cina ada dampak perdagangannya misalnya. Di sisi lain masalah oil, masalah minyak, ada tentunya masalah geopolitikal di Middle East tentang oil ya. Ini yang emerging risk yang barangkali perlu kita lihat ke depan secara bersama. Silakan berikutnya. Jadi untuk global ini kira-kira ya key finding kita di Asia, developing Asia, pertumbuhannya akan membaik ya, baik di 2013 dan 2014 ya. Jadi ini menunjukkan lagi bahwa kita masih tetap percaya bahwa Asia akan menjadi powerhouse untuk recovery of global economy. Jadi itu yang vital ya. Itu didukung oleh kembali Cina rebound, dan ASEAN itu sebagai saya kenal tadi akan menjadi negara nomor 3 di bawah di atas Jepang 2 tahun ke depan. Itu sangat resilient gitu. Itu yang membuat Asia tetap sebagai economic powerhouse. Inflasi tentunya di Asia cukup well contained ya. Jadi ini kita sebetulnya Indonesia yang lebih harus hati-hati. India terutama inflasinya kemarin cukup naik setelah tumbuh begitu banyak ya. Ini yang perlu kita harus mulai pelan-pelan amati ya. Setelah tumbuh begitu cepat, kemudian inflasi datang seperti India. Masalahnya karena pertumbuhan yang cepat itu tidak diikuti oleh pertumbuhan kapasitas, dan kemudian pemerintah selalu masih bergantung pada stimulus di India dan Cina gitu ya, fiskal dan lain-lain. Padahal masalahnya di struktural ya. Jadi itu yang membuat inflasi di India kemarin susah untuk diturunkan ya. Jadi ini harus kita lihat tanda-tanda awalnya di Indonesia. Kalau menurut saya sih belum muncul ya. Jadi, tapi hal seperti ini perlu kita perhatikan untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan ya. Nah ya, tapi seperti saya jelaskan tadi, resiko terhadap pertumbuhan ekonomi itu goes beyond ekonomi. Tapi kita harus juga melihat apa yang terjadi di US, di Euro area, dan beberapa negara Asia. Ya, gitu. Nah saya sekarang menungkik ke Indonesia ya, yang menurut saya jauh lebih menarik dan saya memang mengamati lebih dalam ya. Silakan. Ini yang saya katakan tadi untuk teman-teman yang masih kuliah ya. Ilmu ekonomi yang kita pelajari pertama kan makro ya, makro 101 namanya ya. Pertumbuhan ekonomi itu persamanya identity ya. Y sama dengan I. Saya plus I. Masih ingat kan? C plus I plus G plus dalam kurung X minus M ya. Itu the 4 engines of growth ya kan. Sampai sekarang saya masih pakai itu, nggak jauh-jauh gitu kalau menerangkan ekonomi ya. Ini buktinya di gambar ini ya. Ini yang paling pendorong ini adalah C di Indonesia masih ya, yang merah ini ya, consumption ya. Lalu yang kedua G ya, pemerintah ya. Dorongannya sangat sedikit ya.
negara kita ini sebenarnya fiskal space-nya masih cukup lumayan, tapi fungsi pemerintah itu sangat kecil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini saya bilang yang masih bisa dioptimalkan ya. Yang banyak kemarin yang luar biasa itu adalah investasi ya. Nah di sini yang saya pikir perlu mendapat perhatian dari jauh. Di sisi lain ekspor yang ini adalah negatif karena memang terjadi penurunan ekspor yang luar biasa. Jadi trade balance kita turun dengan sangat tajam. Jadi yang net ekspor itu kontribusinya negatif. Tapi di sisi lain investasi sama konsumsi cukup kuat dan ada technical ini, ada change of inventories. Itu biasanya gini, kalau negara kita producing ekspor banyak, begitu demandnya turun di luar, kita akumulasi inventory. Nah, inventory ini sebenarnya bagian dari investasi gitu. Jadi kontribusinya kalau dia positif pertumbuhannya, dia juga positif pertumbuhan growth gitu ya. Itu makanya ada sedikit perbedaan dengan apa yang kita selama ini lihat. Nah, tapi yang menarik di sini nih, investasi ya. Salah satu indikator kekuatan investasi itu kita lihat dari rasio antara investasi ke GDP ya. Dulu setelah krisis investasi itu kan sebelum krisis investasi juga sumber pertumbuhan kita gitu. Begitu ada krisis Asia ini menjadi sangat menurun gitu ya. Tapi sekarang udah mulai naik lagi, bahkan sudah melewati sekarang zaman krisis dulu gitu. Jadi investment to GDP ratio kita sudah naik gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lihat. Makanya saya tadi bilang saya nggak begitu khawatir inflasi akan berlanjut ke depan di Indonesia. Kenapa? Karena ini terjadi penciptaan capacity gitu. Jadi karena pertumbuhan kita itu nggak hanya konsumsi yang dorong, tapi juga investasi. Dengan demikian ada penaikan kapasitas yang menurut saya bisa akan mendapatkan kapasitas baru gitu, ya. Sehingga tidak terjadi inflasi, ya, pertumbuhan yang diikuti inflasi. Ya. Berikutnya, ya. Nah, ini inflasi kita itu selalu ya. Sekarang memang mulai kemarin kita rekor rendah inflasinya gitu. Tapi mulai Desember kemarin menaik. Ya. Penyebabnya sebetulnya masalah makanan. Gitu. Lagi-lagi di Indonesia itu semua fluktuasi inflasi itu makanan. Gitu. Kalau begitu inflasi itu makanan yang volatil itu dibuang, kita lihat core inflasi ini. Core inflasi kita cukup stabil. Gitu. Jadi gini, core inflasi itu kalau kita dulu belajar di ilmu ekonomi makro, inflasi yang disebabkan oleh demand itu lebih bisa diukur oleh ini core. Kalau ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang menyebabkan inflasi itu kita bisa lihat di sini. Kalau yang volatile itu banyak kan karena supply gitu. Jadi kalau policy maker itu mestinya yang perlu dilihat, apalagi policy maker, makro policy maker itu yang perlu dilihat core ya. Ya. Yang ini lebih karena food supply dan lain-lain ya, kebijakan pemerintah untuk membatasi ekspor impor makanan dan lain-lain ya. Jadi di Indonesia sebetulnya cukup bagus kebijakan mengurangi inflasi, ada kebijakan moneter tentunya dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal. Nah, yang lebih penting lagi task force itu, ada task force yang mengadres supply side, mengadres ini ya. Yang task force itu adalah BI, Menko, Menteri Daerah kadang-kadang, dan juga beberapa kementerian terkait gitu. Jadi, tapi kadang-kadang koordinasi ini memang tidak selalu gampang. Nah, itu yang membuat kadang-kadang muncul inflasi sementara seperti yang sekarang ini, itu masalah koordinasi. Ya. Nah, silakan. Lalu dari segi fiskal, ya kita lihat tadi J itu gimana gitu ya. Kalau dari segi fiskal kita, punya pemerintah cukup sehat ya. Dan GDP ratio selalu turun secara perlahan ya. Dan defisit kita juga selalu cukup ini ya, cukup di bawah batas gitu ya. Kita sebetulnya mengadop kebijakan fiskal selalu sangat disiplin ya. Kita adop dari kebijakan Eropa sebetulnya. Di Undang-Undang Keuangan Negara kita maksimal defisitnya 3% ya. Itu maksimal defisit pusat dan daerah gitu ya. Jadi kalau pusat 1,8, daerah nggak boleh lebih dari 1,2 nih, karena itu udah Undang-Undang Keuangan Negara. Ini kita tiru dari Eropa sebetulnya gitu. Eropa sendiri tidak melaksanakannya gitu. Indonesia melaksanakan dengan baik gitu. Jadi kan
makanya ekonomi kita jauh lebih bagus dari segi kemapanan makro gitu. Jadi kebijakan fiskal cukup konservatif, tapi menurut saya seperti saya katakan tadi masih ada room sebetulnya untuk membuat ini lebih optimum ya, baik relokasi anggaran maupun kenaikan pajak dan lain-lainnya. Dari segi perbankan kita cukup solid, walaupun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. NPL 2% gross gitu, jadi kecukupan kapitalnya 10% itu jauh di atas rata-rata dan jauh di atas requirement 8%. Dan yang paling penting adalah pertumbuhan kredit ya. Pertumbuhan kredit cukup bagus, 23%. Dan yang paling penting itu pertumbuhan kredit untuk investasi itu di angka 30%. Ya, lagi-lagi itu mendukung investasi yang saya bilang tadi, itu menciptakan kapasitas baru. Ya. Kalau pertumbuhan kredit itu ke investasi itu nggak inflationary, gitu ya. Satu lagi yang penting kita lihat di Indonesia ini ya, kalau kita lihat kredit to GDP ratio masih di angka 35%. Jadi kita masih under finance sebetulnya gitu. Dibandingkan dengan Thailand aja itu sudah di atas 100%. Jangan Thailand, Vietnam aja sudah di atas 100%. Jadi perbankan kita sebetulnya masih banyak room untuk mendukung ekonomi gitu, karena kita masih under financing gitu. Dibanding negara-negara lain. Kalau Vietnam dulu pernah jadi darling of growth di ASEAN ya, beberapa tahun. Pada saat yang sama mereka tumbuh kreditnya 30% per tahun. Sekarang mereka kredit to GDP ratio sudah 100% dari GDP. Bahwa pada sisi lain kemampuan perbankannya masih di bawah kita gitu. Jadi ada masalah non-performing loan dan lain-lain ya. Sementara kita belajar dari krisis 1998, perbankan itu cukup konservatif karena itu masih sangat di bawah kita. Jadi kalau ini engine yang belum optimal lagi yang dipakai gitu, belum dipakai untuk pertumbuhan kita ke depan. Makanya saya bilang tadi masih banyak room untuk pertumbuhan 7-8 sebetulnya gitu untuk Indonesia ya. Silakan Bu Wi berikutnya. Nah, yang tantangan yang paling muncul akhir-akhir ini adalah masalah defisit ini ya, defisit current account ya. Penyebabnya sebetulnya utama adalah ini. Jadi current account kita 24 billion defisit itu penyebabnya adalah penurunan ekspor. Ya, trade balance kita turun menjadi 8 billion di 2012, yang sebelumnya mencapai 34 billion. Jadi penyebabnya itu murni karena penurunan ekspor. Kalau kita lihat di sisi lain performanya cukup sama rata-rata itu ya. Nah, itu memang karena global demand dan karena penurunan harga komoditi ya. Jadi saya nggak melihat itu sebagai masalah struktural, itu masalah karena di luar gitu. Tapi di sisi lain memang ya, kita perlu pertumbuhan yang balance. Semua gadget itu bergerak dengan bagus ya. Karena itu saya pikir perlu ini diperhatikan kinerja ekspor supaya nanti bisa lebih balance pertumbuhannya gitu. Namun di sisi lain, walaupun terjadi defisit ini karena account itu masih selalu ditutup oleh kapital. Karena lagi-lagi saya katakan tadi, investment memang masih bagus, FDI, dan juga short term capital yang notabene memang banyak ini ke capital market dan juga ke bond pemerintah ya. Sebagai informasi, kemarin kita lihat bond pemerintah mengeluarkan ini ya, surat utang global yang dolar, suku bunganya sudah sangat rendah dan 3 kali 4 kali lipat oversubscribe. Itu menunjukkan kepercayaan asing yang sudah sangat baik untuk ekonomi Indonesia ya. Itu memperbaiki ini sedikit gitu ya, memperbaiki posisi portfolio flow ini ya. Silakan. Ini dari kalau kita lihat performa portfolionya di sini, kita lihat bahwa pada saat European crisis kemarin pertengahan tahun orang memang keluar dari Indonesia, tapi tiba-tiba kemarin langsung balik lagi terus naik, sampai sekarang masih tetap naik ya. Dan kinerja stok market kita juga cukup ini, memang ada fluktuasi di sana sini. Setelah turun kemarin sangat recover cukup bagus. Di sini sekarang memang bond ini yieldnya naik sedikit karena inflasi ya. Jadi performa yang penting di sini untuk inflow itu masih cukup bagus. Jadi walaupun kita defisit di current account-nya, tapi dari segi kinerja kita di sektor financial market cukup bagus untuk menopang itu ya. Silakan. Ini
yang kita pelajari di sini kan ya, pada akhirnya development, economic numbers, dan kita diskusikan itu ada ini about people ya, about development, about people, about penciptaan pekerjaan, itu adalah juga pengurangan kemiskinan ya. Dari segi angka-angka pemerintah terjadi penurunan ya. Jadi angka kemiskinan kita sudah di kisaran di bawah 12% sekarang. Unemployment juga sudah turun ya. Jadi sebenarnya isu-isu yang disebut dengan yang sering disebut dengan non-employment generating growth itu sudah bukan masuk ini gitu. Mulai 2008 itu sudah mulai terjadi peningkatan ya employment. Kalau di sini memang iya, setelah krisis kemarin kita growth kita tidak menciptakan employment ya, sekarang sudah mulai gitu. Dan nanti saya tunjukkan sebetulnya nggak cuma employment, juga terjadi perbaikan kualitas dari employment kita ya, nggak cuma unemployment yang menurun, jadi employment yang ada juga sudah terjadi perbaikan kualitas gitu. Tapi tentunya masih jauh ya, kita masih harus bekerja lebih jauh untuk ini. Nanti saya jelaskan. Berikutnya silakan. Ini silakan. Prospeknya ini proyeksi kita yang dibilang tadi sama Pedi. Ini prospek Indonesia yang kita proyeksikan ya. Inflasi ke depan rata-rata tahunan ini ya, bukan end of the year seperti target BI. Ini adalah 5,2. Kemudian menurun 2015 ke 4,7. Ini yang perlu kita lihat lebih dalam, itu kapital ya, external balance kita yang walaupun akan membaik, perbaikannya akan pelan karena import kita itu import investasi, terkait investasi akan tetap besar ya. Sementara perbaikan ekspor itu karena global ekonominya akan masih pelan, akan sangat moderate, tidak akan bisa kembali dengan cepat, sehingga recovery dari current account kita akan pelan gitu. Artinya apa? Artinya kita akan lebih memerlukan ini capital inflow yang menuntut kebijakan pengelolaan kebijakan makro yang terbaik. Nah, kenapa kita berani memproyeksi lebih optimis gitu ya? Kita lihat consumer confidence ya. Consumer confidence masih cukup bagus ya, dari angka-angka yang disediakan BI ya. Ini tahun lalu ya, tahun lalu sebagai perbandingan. Kita tadi lihat tahun lalu aja consumer confidence itu membaik gitu. Yang dimulai dengan confidence yang sangat rendah di awal tahun 2012 karena ada isu kenaikan BBM dan lain-lain, ada kenaikan harga komoditi, inflasi naik gitu ya. Jadi mulainya awal tahun itu rendah sekali consumer confidence tahun lalu. Tapi akhir tahun konsumen sudah naik gitu. Nah sekarang ada juga sedikit penurunan, tapi itu masih tinggi sekali gitu. Dan diperkirakan akan masih tetap bagus. Dari survei BI mengatakan begitu ya, dia akan ada kenaikan konsumsi. Ditambah lagi ada pesta-pesta politik yang biasanya juga ada dampaknya 0,2% untuk studi BI. Jadi konsumen akan tetap menjadi penopang penting ya. Tapi yang lebih penting lagi juga ini, kalaupun kemarin terjadi krisis dan lain-lain, industri kita itu sudah mulai recover ya. Production index ini kan sudah trennya positif. Jadi Indonesia sudah mulai bergeliat ini sektor industrinya gitu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ke depan gitu. Bukan lagi seperti dulu sumber penurunan pertumbuhan karena industri itu selalu tumbuh di bawah GDP gitu. Jadi dia justru drive on growth ya. Silakan Pak Wi. Nah, yang lebih penting lagi investasi ya. Investasi yang menurut saya tetap menjadi sumber ya. Investasi domestik kita lihat ini salah satu drivernya adalah suku bunga yang menurun ya. BI mengeluarkan kebijakan supaya penentuan suku bunga itu lebih kompetitif. Ya, itu dampaknya penurunan suku bunga yang secara ini ya, secara masih banyak room juga karena net interest margin itu masih cukup tinggi di Indonesia. Nah, makanya saya bilang walaupun terjadi pengetatan monetary policy sedikit untuk mengerem inflation expectation, katakanlah karena harus dinaikkan harga BBM, ini tidak akan banyak terpengaruh. Katakanlah ini naik beberapa basis point ya, ini masih rendah. Suku bunga di Indonesia itu masih record low dibanding history. Jadi masih akan bisa mendorong investasi domestik gitu. Ya. Apalagi selama ini investasi domestik itu tertahan oleh infrastruktur. Jadi sudah disetujui sama BI, sama bank misalnya, tapi belum diimplementasikan. Jadi itu dengan selesainya semua
implementing regulation di land acquisition, barangkali investasi di infrastruktur akan mulai mengalir. Jadi saya positif di domestik investasi ya. Kalau investasi asing ini, investasi asing orang kadang-kadang ini kan election datang ya, pemilu datang dan beberapa masalah lain, kok masih berani kita membuat prediksi yang optimistik mengenai investasi ya. Ini survei terakhir dari The Economist ke beberapa investor besar di beberapa dunia ya, di beberapa belahan dunia mengenai seluruh negara gitu. Jadi pertanyaannya kita begini ya, berapa persen dari investor itu yang ingin expand di beberapa negara ya. Kalau di Cina 73% itu masih ingin expand di Cina ya. Kalau di India masih 54% ingin expand. Di Indonesia 53% dari mereka ingin expand gitu. Jadi dari sini kita tuh nomor 3 tujuan investasi gitu, setelah Cina, India, dan Indonesia. Dan ada survei satunya lagi yang dilakukan oleh ZIB khusus untuk investor dari Jepang. Hasilnya juga sama, Indonesia berada nomor 3 di bawah Cina dan India. Jadi ini juga menentukan tadi yang saya bilang bahwa kita itu jadi the third giant di Asia ya, untuk soal pertumbuhan dan lain-lain, soal investasi dan lain-lain ya. Tapi tentunya masih ini ya, kalau kita lihat dari total investasi yang masuk FDI itu kemarin sampai 19 billion, itu masih rendah untuk kapasitas Indonesia gitu. Kalau Vietnam, Cina itu investasi asing itu sudah mencapai 4% dari GDP. Kalau Indonesia masih yang ke 2%. Jadi lagi-lagi kita masih underperform di situ. Kalau kita ingin tumbuh lebih tinggi lagi, silakan. Jangan lupakan pemerintah ya. Pemerintah walaupun saya bilang tadi kadang-kadang memang kontribusinya kecil, tapi dari segi kontribusinya ke investasi tahun ini juga membaik ya. APBN sudah menaikkan anggaran untuk kapital yang cukup signifikan. Kalau dibandingkan dengan aktual tahun realisasi tahun 2012, kenaikannya mencapai 55%. Jadi pemerintah juga menjadi sumber pertumbuhan investasi. Dan harus diingat juga di Indonesia itu nggak cuma pemerintah, ada kuasai pemerintah, ada state owned enterprise, ada BUMN yang mulai sekarang ini juga ikut dengan besar untuk partisipasi di investasi gitu. Jadi mereka juga sudah mulai 2014, bahkan pemerintah sudah mengeluarkan ini ya, kebijakan bahwa beberapa infrastruktur itu memang harus dimulai oleh BUMN karena yang lain-lain lambat. Pemerintah juga dari APBN lambat, tapi juga dari swasta juga lambat. Jadi BUMN jadi sumber utama. Jadi itu akan menaikkan pertumbuhan dari capital, dari investment ya. Nah, untuk ekspor, net ekspor tadi ya. Tadi saya katakan net ekspor kemarin tahun 2012 negatif kontribusinya. Ini nih, kita lihat sini kan pertumbuhannya memang jumping down ya. Jadi kontribusinya jadi negatif. Tapi ke depan kan sudah mulai fade out ya, sudah mulai sedikit perbaikan. Jadi ini membuat kontribusi ekspor nanti tidak akan lagi negatif. Kalaupun belum positif besar, mungkin antara sedikit positif lah gitu. Jadi itu yang membuat kita lebih optimistik tahun depan dibanding tahun ini ya. Silakan. Nah, tapi lagi-lagi risiko yang perlu dilihat karena account tadi ya. Karena account ini akan recovery-nya akan lebih lambat. Jadi kita akan semakin tergantung kepada capital flow ya. Jadi itu perlu diwaspadai ya, karena capital itu kadang-kadang bukan salah kita tapi dia keluar. BI kadang-kadang memang sedikit kewalahan mengelola itu ya. Jadi tapi di sisi lain kita sudah berpengalaman juga dari 2011 2012 itu sudah berkali-kali terjadi. Jadi pemerintah juga sudah punya amunisi untuk memanage ya. Silakan. Ke depan, silakan. Ini yang saya katakan tadi, Pak Wihana tadi sempat mengatakan bahwa beberapa tantangan Gini Index ya, tantangan kita tidak hanya tumbuh ya, tapi tumbuh dengan pertumbuhan yang lebih dinikmati oleh orang banyak, lebih inklusif gitu ya. Nah, jadi ini di sini kita tumbuh 6% di atas ini, tapi pada saat yang sama Gini Index kita meningkat dengan tajam ya. Nah, kalau kita lihat properti kita kan sudah turun ya, 11% sekarang, 11,7. Tapi kalau coba kita lihat strukturnya itu di masing-masing daerah, Jawa memang sama seperti nasional ya.
Tapi di negara bagian timur, Maluku dan Papua, propertinya masih 2 kali lipat dari nasional. Ya. Ini bagian dari Gini Index ini ya. Satu lagi rural dan urban ya, di desa dan kota. Di beberapa tempat itu di desa itu masih 2 kali lipat propertinya. Gitu. Jadi itu yang membuat Gini Index kita itu begitu. Gitu. Jadi pertumbuhan itu baru mengangkat beberapa tempat gitu. Yang struktural di desa ya, di Indonesia bagian timur itu belum tersentuh. Gitu. Jadi inilah yang tantangan kita ke depan gitu. Ya. Ini tantangan yang sangat penting yang kita harus overcome. Yang kita harus ini saya tambahkan lagi, kenapa itu bisa terjadi? Gitu. Kenapa struktur kemiskinan itu begitu? Gitu, ya? Kita lihat konektivitas. Jalan-jalan di kabupaten, desa itu 40% tidak dalam kondisi baik. Di provinsi 24%. Nah, di nasional center of growth cukup bagus infrastrukturnya. Gitu. Jadi ini membuat aktivitas ekonomi itu memang di sini aja dulu pertumbuhannya gitu, belum di sana. Kita bikin studi jadi mengenai income gap di Indonesia bagian timur, ya. Hubungan antara akses kapal dengan per kapita income di kabupaten. Korelasinya begini, ya. Semakin tidak ada akses, semakin tinggi income gap-nya gitu, negatif. Jadi ada hubungan antara konektivitas, antara terkait akses ke transport dan lain-lain dengan pertumbuhan. Gitu. Jadi connectivity, infrastruktur yang terkait dengan connectivity itu sangat vital ya untuk mengurangi kemiskinan. Silakan. Nah, dan satu lagi, hampir di semua tempat sebetulnya di Indonesia ini, karena pertumbuhan kita itu infrastruktur kita itu sudah over capacity ya. Saya cerita mengenai airport Soekarno-Hatta yang Pak Wihana dan lain-lain selalu ke sana ya. Dari Jakarta itu ya, ya. Itu pada saat kita mengalami krisis 90 tahun 97 ya. Ya. Itu airport yang terbaru ya. 97 yang terbaru ya. Pada saat dibangun diperkirakan dulu kapasitasnya waktu itu masih 10 juta orang yang pakai. Diperkirakan kapasitasnya adalah 30 juta orang pada saat dibangun itu. Sekarang sudah 54 juta gitu. Jadi sejauh itulah kita ketinggalan dalam infrastruktur ya. Juga di airport di Tanjung Priok gitu. Tanjung Priok itu kapasitasnya sudah 25% di atas sekarang gitu. Itu yang membuat waiting time kalau kita terima impor dan lain di sana itu sudah 67 hari kontainer itu harus stay di sana, ada congestion ya. Nah itu menghambat untuk sektor-sektor yang kompetitif ya. Yang ini lagi juga logistik yang lain juga begitu gitu. Ranking kita 2 tahun terakhir itu memburuk ya, di negara-negara lain itu membaik gitu. Ya membaik satu ranking misalnya, kita memburuk 16 poin. Nah ini yang menurut saya tantangan yang utama gitu. Nah, saya ingin tunjukkan bahwa kemarin kita tumbuh dengan bagus itu sebetulnya sudah mulai ini terjadi pergeseran antara sektor formal dan informal. Jadi yang bekerja sekarang di Indonesia ini dari kemarin dengan pertumbuhan yang lebih bagus, manufacturing makin bagus, service makin bagus, terjadi pergeseran. Makin banyak orang bekerja di sektor formal, ya, yang merah ini tumbuhnya positif. Jadi banyak orang yang keluar dari sektor informal. Nah, dengan demikian ada perbaikan kualitas employment. Ya. Ini sebetulnya kan mengurangi kemiskinan itu bisa beberapa dimensi. Gitu. Satunya adalah mengurangi angka kemiskinan absolut. Tapi di sisi lain juga perlu perbaikan dari kualitas pekerjaan gitu. Karena di Indonesia ini bukan cuma yang tidak bekerja yang miskin, yang bekerja pun kadang masih miskin, ya. Nyindir ya? Enggak Pak, saya bukan menyindir Pak dosen Pak. Enggak berani saya Pak. Ya. Itu kira-kira ya. Berikutnya silakan. Jadi ini key message-nya ya. Barangkali nggak perlu saya ulangi karena sudah saya sebutkan tadi. Saya langsung saja ke ini energy challenge yang menurut saya lebih menarik untuk kita diskusikan nanti. Karena ini kita bicara Asia, ya kita sedikit bicara keluar
konteks Indonesia tapi sangat relevan dengan Indonesia. Tapi di sisi lain juga sangat sangat berpikir jangka panjang gitu ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ya, The Asian Century ya, Century Asia ke depan ini gitu ya. Nah itu kira-kira begini skenario-nya. Tahun 2035 Asia itu kontribusinya ke world economy sampai 44%. Kalau pertumbuhan seperti sekarang ini tercapai gitu ya. Sekarang kita masih di 28%. Ya, tapi untuk world recovery kita paling penting ya, walaupun cuma 20%, karena negara lain bagian besar pertumbuhannya kurang. Nah, kalau kita tumbuh lebih cepat seperti sekarang ini, 2035 kita akan 44% dari world economy, ya kan? Nah, tentunya ini juga ada konsekuensinya terhadap energi. Nah, selama ini misalnya Cina sudah menunjukkan mereka sangat haus dengan energi, ya. Tumbuh berarti permintaan energi juga tumbuh ya. Makin banyak pasang AC begitu, makin banyak middle income class dan lainnya, sehingga akan terjadi permintaan energi ya. Sekarang ini permintaan energi kita kira-kira begini. Asia memerlukan energi sekitar 34% dari suplai energi di dunia ya. 2035 kalau misalnya pertumbuhannya seperti sekarang ini saja, Asia akan perlu 51% ya. Karena kita memang lebih energi intensif dibanding negara-negara maju. Jadi tumbuh seperti sekarang ini aja, ininya ya. Kalau tumbuh lebih baik lagi, kalau misalnya energinya tidak efisien, ini kondisinya. Gitu. Seperti saya katakan tadi, makin banyak orang masuk middle class, makin banyak pakai AC dan lain-lain, energinya makin besar gitu. Jadi kita akan memerlukan 56% dari energi source di dunia. Untuk Asia gitu. Yang berikutnya ya. Tapi supply energi itu bukan di Asia gitu. Ya kan? Coba kita lihat endowment kita tuh ya. Untuk coal 26%, ya, untuk gas 16%, dan untuk oil 15%. Ini punya kita gitu di Asia. Lalu dari mana sumbernya gitu, ya? Kalau kita tumbuh dengan cepat tapi kita tidak punya sumber utama, dari mana hasilnya? Impor kan, itu akan menjadi impor. Indonesia sudah mulai nih, kita mulai impor makin banyak energi, terutama minyak kan, ya. Ini konsekuensinya, ya. Impor akan meningkat. Sekarang misalnya kita 38 impor dari Middle East itu 38%. Nanti ke depan mungkin bisa mencapai lebih dari 50%. Oh, so ya, nah. Jadi ini kira-kira skenario ke depan, ya. Kalau tidak terjadi perbaikan, business as usual ya. Ini komposisi permintaan energi ke depan. Ya, kita akan tergantung pada minyak. Minyak masih penting, ya kan. Lalu oil juga, coal masih penting, oil makin penting, ya. Dan akan ada natural gas dan lain-lain. Ya. Itu mixnya, ya. Dan dari mana sumbernya gitu? Itu yang sangat penting untuk didiskusikan. Silakan. Ya. Kalau misalnya kita konsum energi, ya, seperti sekarang ini dengan skenario tadi, ya, dapat lingkungannya seperti ini gitu. Ya, Asia saja, ya. Jadi studi dari ini ya, International Energy Association ya. Mengatakan begini, supaya sustainable secara lingkungan, jadi limit untuk ini limit untuk CO2 emission, kira-kira begini ke depan seharusnya gitu. Tapi kalau Asia yang mengkonsumsi energi seperti yang tadi saya katakan, Asia saja akan sudah melewati limit gitu. Jadi Asia saja sudah akan melewati limit emission yang dampaknya adalah ke climate change yang selama ini sudah kita lihat beberapa yang muncul di Indonesia dan lain di tempat lain ya, perubahan climate ya. Silakan. Nah, tantangan lain di samping kita memerlukan energi yang lebih banyak, di Asia juga masih banyak orang yang belum punya akses ke energi. Di Indonesia 27% orang masyarakat kita belum punya akses ke listrik
Ya. Jadi bagaimana? Di sisi ada demand yang sangat cepat, di sisi lain ada juga dualisme. Masih banyak yang belum punya akses ke listrik gitu. Di apa namanya? Ini ya. Ada 700 juta orang di Asia masih belum punya akses ke listrik ya. Dan yang sudah punya akses masih banyak tergantung pada yang basic ya, kayu dan lain-lain. Yang ini tantangan ke depan ya. Silakan Bu. Nah, salah satu solusinya barangkali ini, kita dari awal harus memikirkan demand management ya. Demand management. Demand management ini tidak sejalan dengan banyak kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah subsidi ya, gitu. Subsidi itu tidak lain dan tidak bukan adalah memfasilitasi demand yang lebih cepat dari energi ya. Gitu. Di Indonesia, di banyak negara Asia, nggak cuma di Indonesia, BBM itu masih subsidi ya. India, Indonesia, Vietnam, bahkan di negara yang lebih miskin lebih besar lagi subsidinya, di Pakistan dan di Bangladesh. Karena begitu political sistemnya susah untuk kompromi, makin banyak lah itu subsidi ya. Gitu. Jadi ini dampaknya. Tapi gini, di semua negara sama kondisinya. Ya. Semua yang disubsidi itu yang miskin penerimanya sangat sedikit. Gitu. Untuk LPG 5% cuma ke orang miskin ya. Gasolin 6%, diesel 6%, ya, kerosin 15%. Semua bukan untuk yang memerlukan sebetulnya. Gitu. Semua jatuh ke tangan yang lebih masyarakat yang lebih mampu. Jadi ini tantangan dari segi demand management ya. Silakan. Jadi subsidi lagi ya, yang perlu kita percepat. Tadi sudah Pak Edi sudah mengatakan bagaimana susahnya ya, untuk mengurangi subsidi itu ya. Nah, yang berikutnya adalah renewable ya. Ini beberapa diskusi yang sudah mulai muncul ya. Sebetulnya banyak kapasitas di Asia ya. Di Mongolia ada wind ya, di Mekong ada hydro, di Indonesia juga ada hydro ya. Di Indonesia yang paling penting itu sebenarnya adalah geothermal ya, dan juga coal yang bisa dibersihkan. Tapi itu tadi bukan non renewable ya, tapi itu dulu yang renewable dulu ya. Sebenarnya masih sangat under exploited ya. Bisa solar, bisa equipment, bisa apa namanya, bisa wind ya. Seperti saya katakan tadi, di Mongolia itu wind itu cukup bagus, tapi karena dia negaranya kecil, nggak visible untuk dia sendiri, harus memang disuplai ke negara-negara lain. Sama dengan Bhutan misalnya, dia punya hydro, dimana harus dari negara lain seperti India. Nah, jadi ini yang perlu dikembangkan antar negara di Asia. Silakan. Nah, ya. Hydro saya sudah jelaskan tadi. Biofuel ini yang perlu saya jelaskan juga sedikit. Ada potensi ke depan, tapi memang belum cost effective ya. Biofuel ini nggak perlu bersaing dengan makanan, karena banyak yang tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa dimakan bisa dibikin dari biofuel. Ya, itu sudah mulai ada teknologi barunya ya. Bahkan ada tumbuhan yang di laut yang bisa ditanam, nggak perlu lagi bersaing dengan tanah gitu, yang bisa dipakai ke biofuel. Jadi ini punya potensi, tapi masih dalam jangka panjang. Gitu. Silakan. Jadi kita memang perlu memikirkan renewable, tapi itu juga tidak cukup. Gitu. Jadi harus ada alternatif lain. Silakan. Salah satu yang penting yang mulai muncul sekarang adalah shale gas. Ya. Shale gas itu adalah gas yang di bawah yang gas sekarang. Gitu. Nah, ini yang sudah banyak di studi, yang suplainya paling besar di Cina. Gitu. Tapi kan Cina yang paling haus nih. Suplai itu ada di Cina, jadi demand energi lain barangkali juga bisa menurun kalau supply itu bisa didapatkan di Cina, gitu, ya. Nah, ini energi yang lebih bersih, walaupun bukan renewable tapi lebih bersih, ya. Ini kalau di Amerika misalnya sudah ada beberapa studi mengatakan kalau ini bisa dieksploitasi di Amerika, impor Amerika untuk minyak akan turun, bahkan dia bisa ekspor. Gitu. Jadi ada beberapa shift yang bisa terjadi ya, ke depan yang ini. Di Indonesia, saya baca ini di Indonesia, ITB mengatakan ada juga supply di Indonesia, tapi masih dalam stadi awal, gitu, ya. Karena pada intinya shale itu gas yang ada di bawah gas, gitu ya. Dengan drilling yang horizontal sudah bisa diambil, ya. Silakan. Nah, saya katakan tadi, di samping memang
kita demand management, kembangkan renewable, lalu juga cari yang lebih bersih. Ada satu lagi yang penting sekali menurut saya, ini adalah regional cooperation seperti yang tadi. Banyak sumber-sumber energi itu di negara-negara kecil, ya. Laos itu misalnya, Mekong River itu di sana gitu. Itu masih 20% yang dipakai gitu. Kalau itu adalah sebagai investasi region yang udah disalurkan ke negara-negara lain, ke Thailand atau ke negara yang lebih dekat, itu bisa jadi sumber alternatif, ya. Juga di Turkmenistan, di dekatnya Pak Oli sana ya, di Central Asia, itu bisa gas yang disalurkan ke Cina. Nah, tapi butuh kerjasama multi negara itu, sehingga demand bisa lebih match ke supply. Jadi itu kira-kira ininya ya. Nah, tapi ada beberapa ininya, ada masalah regulation dan lain-lain yang perlu dilihat untuk itu. Nah, berikutnya, cepat aja. Jadi ini kira-kira beberapa hal yang saya summarize, rekomendasi yang perlu kita kerjakan, ya, kerjasama antar negara dan demand management, dan harus kembangkan renewable. Tapi di sisi lain kita juga harus cari sumber-sumber lain yang lebih bersih. Barangkali itu, jangan. Sudah habis ya? Ini, barangkali saya sampai di situ Pak ini. Maaf kelamaan. Menjadi presentasi dari Pak Edimon, Deputy Country Director ADB. Jadi, rekomend beliau sudah mengalami perbaikan, resurgence dari krisis, kemudian Asia juga emerging sudah lumayan membaik. Kemudian 2035 seperti yang disampaikan oleh Pak Edimon, peran Asia menjadi lebih besar, termasuk juga peradaban berpindah gravity. Kalau menurut Pak Makarim, gravity berpindah dari Amerika, Eropa ke Asia, sehingga kita tidak lagi menjadi dapat tiger, tapi benar-benar data menunjukkan kita emerging. Saya kira Bunda yang akan melengkapi presentasinya Pak Edimon. Mari silakan Bunda. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ini Pak Edimon, Indonesian Economic Review and Outlook (IRU). Ini edisi yang pertama ya. Kita menerbitkan itu setiap kuartal. Nanti kapan-kapan kita undang untuk menanggapi hasil kita, dan saya akan menyampaikan sebenarnya bukan barang baru. Yang terbitan kedua kita ini yang pertama ada di makroeconomic.com itu ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa saya sangat tadi entertain kita ya yang disampaikan Pak Edimon Ginting itu ya. Di Indonesia ekonominya membaik, prospeknya bagus, kualitasnya baik, dan kemiskinan turun. Nah, nampaknya seneng deh. Saya yakin pada seneng ya. Dan kita berharap itu benar yang terjadi di Indonesia, gitu kan ya. Semuanya ya, saya kira kita berharap that's what will happen to us. Saya agak nggak enak memang ngomongnya karena modeling kita menunjukkan hal yang lain gitu ya, tidak secerah yang disampaikan oleh Pak Edimon Ginting, tapi akan saya sampaikan yang di dalam volume kita ya Bapak Ibu sekalian, bisa dilanjut. Nah, jadi volume kedua kita, dan itu yang kita percaya itu bahwa tahun ini mulai tahun politik ya, ketidakpastian ekonomi global itu tetap masih besar ya. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Edimon Ginting tadi asumsinya ceteris paribus gitu ya, bahwa menteri-menteri ini masih akan kerja keras. Kan ingat ya ceteris paribus ya, yang nggak ada perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi menteri akan tetap kerja keras sampai dengan pemilu selesai. Padahal kita tahu menteri yang nyalek banyak. Karena bayangkan kalau saudara menteri saudara nyalek, kira-kira lebih banyak konsentrasinya ke nyaleknya atau menterinya? I'm sorry. Ya, karena menterinya pasti akan lewat, presidennya pasti ganti, ya kan? Kecuali Cak Maruf ya, jadi itulah yang juga saya kira di
di dalam modelnya Pak Edimon Ginting ini adik-adik mahasiswa supaya tahu itu mungkin tidak masuk gitu ya. Kemudian juga ya di Indonesia ya, karena saya belum terlalu percaya dan decoupling antara politik dan ekonomi. Jelas presiden itu ganti karena sudah 2 kali kan ya, kabinetnya pasti ganti, menterinya pasti ganti. Kira-kira kalau investor yang akan masuk yang gede itu pilih akan menunggu atau langsung investasi di Indonesia? Bukan saya loh yang jawab. Ya, lu sudah pinter-pinter kan mahasiswa ya, itu ya. Jadi itulah yang membuat kita di dalam mendiskusikan IRO kedua dalam model kita dan diskusi kita itu akhirnya ya melatar belakangi kita, pendapat kita gitu ya. Ini bukan yang pertama, itu yang pertama Pak, yang kedua belum, karena BLO ini jadi belum diterbitkan. Pak Dekannya nanti biar yang menerbitkan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan itu adalah ya, tahun politik pengaruhnya akan besar ya. Tadi pejabatnya akan lebih heboh dan juga menterinya yang dari politik, kalau dia ketua partai itu akan lebih heboh ngurusi supaya calegnya pada masuk dan juga nanti akan bisa siapa nanti capresnya. Saya kira bagi mereka itu akan lebih menarik daripada Pak Muhaimin ngurusi tenaga kerja TKI, TKW yang kegiran terus, atau demo yang terjadi di pasaran. Semua caleg lah ya, semua pimpinan partai lah ya, saya kira begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, itu yang akan banyak mewarnai ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun depan. Ketidakpastian ekonomi global tadi sudah disampaikan oleh Pak Edimon Ginting gitu ya. Meskipun tadi disampaikan akan lebih membaik, tapi kita juga tahu bahwa belum pulih ekonomi dunia. Kalau pulih itu bisa tumbuh 4-5%, Amerika kalau pulih itu bisa tumbuh 3-4%, ya, apalagi Eropa masih tumbuh negatif. Dan di Asia, Cina itu kemarin presidennya Xi ya, Mr. Xi mengatakan udah lupakan pertumbuhan tinggi 2 digit di Cina. Dia saja juga hanya memproyeksikan tahun ini 7,5, India juga, sehingga itu akan banyak juga mewarnai ekonomi Indonesia. Adik-adik kalau ingat, ekonomi kita adalah sangat terbuka, sehingga yang terjadi di luar negeri, di internasional, itu juga akan mempengaruhi ekonomi kita dari berbagai aspek. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan, nanti langsung ke itu aja. Katakanlah kita berbicara 2 hal yang penting menghadapi tahun politik ini ya. Satu hal, keuangan negara. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Edimon Ginting ya, mengenai kondisi fiskal yang semakin baik ya, sustainability-nya meningkat. Hanya yang perlu kita cermati itu adalah APBN, itu adalah anggaran pemerintah ya, negara yang rawan untuk disalahgunakan dalam tahun politik. Ya, dan ini biasanya yang kita lihat saja dari subsidinya, dari anggaran sosial, ya, yang seperti itulah ya, itu memang ada kecenderungan meningkat. Dan ini yang rawan untuk disalahgunakan. Bukan hanya presiden dan menteri-menterinya, DPR juga bisa, Pemda juga bisa. Jadi bukan hanya APBN, APBD. Pokoknya ini yang perlu kita cermati. Dan itu artinya apa? Ini artinya rawan sekali bahwa keuangan negara yang ya, atau anggaran negara yang diharapkan bisa digunakan tadi yang dikatakan Pak Edimon ya, menjadi stimulus ekonomi, investasi ya, pengeluaran belanja modal yang bisa menggerakkan ekonomi karena infrastrukturnya lebih baik dan menyerap banyak tenaga kerja. Ini rawan untuk disalahgunakan ya, karena
saya juga dengarkan pernah ada isu, udahlah kalau kekurangan dana untuk subsidi BBM, potong saja itu belanja-belanja termasuk belanja modal ya untuk sosial atau dan lain-lainnya. Sehingga ini yang perlu diwaspadai, sehingga mungkin menjadi semakin tidak efektif karena tahun politik pada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk menggunakan anggaran itu akan lebih mudah menyalahgunakannya. Ya, dan oleh karena itulah kita harus cermati karena itu akan bisa merugikan Indonesia. Dan hal lainnya yang ingin saya sampaikan yang membuat kita harus waspada, tadi Pak Edmund Ginting menyampaikan, investasi non tradable good ya. Itu merupakan konsumsi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Lihat investasi tumbuhnya 10%, tapi turun kemudian kuartal 3 seingat saya 9%, kuartal 4 7%-an. Mulai tanda-tanda penurunan ya investasi pertumbuhannya. Nah ini kalau saya mulai kemudian berpikir, wah hati-hati nih kok tren pertumbuhan investasi menurun meskipun secara tahunan masih lumayan 9%-an seingat saya. Dan kredit investasi itu pertumbuhannya juga menurun, yang dulunya 30-an%, akhir-akhir ini tinggal 20-an%. Nah ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang ingin saya sampaikan, yang membuat kita juga perlu mewaspadai bahwa dalam tahun politik tahun ini dan tahun pemilu tahun depan ada kemungkinan bahwa investasi yang selama dalam 1, 2, 3 tahun terakhir ini bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi karena tumbuh di atas 10% dalam beberapa kuartal semester ini nampaknya mulai akan menurun gitu ya. Dan demikian juga FDI ya yang tadi disampaikan bisa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita cermati laju pertumbuhannya juga menurun gitu ya. Katakanlah kalau dari tahun 2010 ke 11 itu masih tumbuh 50-an persen bahkan 100% ya, kemudian 50-an. Tapi dari 2011 ke 2012 laju pertumbuhannya mulai menurun dan mungkin akan bisa berkurang. Apalagi di Indonesia saat ini kalau kita cermati selain menghangatnya kondisi politik juga keamanan. Bagaimana mungkin tegungan, nah ini memang kita sedih ya melihat kondisi Jogja, polisi nembak polisi, Kopassus nembak tahanan di dalam penjara, dan ada banyak sekali isu-isu keamanan yang saya yakin itu nggak akan tanpa dampak di dalam tidak berdampak pada investasi ataupun perekonomian, sehingga hal ini yang membuat kita itu juga menjadi semakin konservatif di dalam menyusun pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian coba dilanjut ke internasional. Kalau dilanjut internasional saja waktunya nggak banyak. Internasional. Nah, faktor internasional ya seperti tadi yang saya sampaikan, ketidakpastian ekonomi global yang akan masih memiliki potensi menekan ekspor kita ya. Pak Edmund Ginting tadi optimis akan semakin menurun, tapi kalau melihat defisit migas kita yang tinggi dan mungkin akan semakin meningkat kalau tidak ada kenaikan harga BBM, ini akan menekan kepada neraca perdagangan internasional kita ya, yang dulunya surplus menjadi defisit. 2011 itu masih surplus 20-an miliar ya, kemudian neraca perdagangan kita itu menjadi defisit 2012, dan current account kita bahkan juga kemarin ya laporan yang terbaru dari BPS masih defisit, dan current account kita itu defisitnya besar sekali, sehingga hal ini yang kalau saya melihat itu padahal biasanya dulu dari neraca perdagangan ya barang jasa itu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, sekarang ini akan menjadi penghambat.
Kemudian mungkin FDI juga saya kira dalam situasi seperti ini akan lebih banyak menunggu gitu ya, dan itu yang membuat kita agak konservatif di dalam membuat perkiraan kita. Sementara dana jangka pendek yang tadi disampaikan yang bisa mengkompensasi juga harus hati-hati, karena kalau kita lihat cadangan devisa kita yang semakin menurun, sekarang tinggal 104 miliar, belum lagi juga kita cermati rupiah cenderung melemah, bahkan dalam minggu-minggu terakhir ini karena inflasi yang meningkat sehingga juga permintaan pada, meskipun masih tinggi ya, surat berharga negara dari lelangnya kemarin, tapi juga sudah menuntut return yang lebih tinggi. Nah, ini perlu diwaspadai karena kita juga rawan sekali terhadap pembalikan arus dana jangka pendek, karena memang cadangan devisa kita dibangun lebih banyak oleh dana jangka pendek, apalagi Menteri Keuangan Pak Agus yang akan pindah menjadi bosnya Pak Arief ini pernah mengatakan bahwa dana jangka pendek terutama utang swasta ini banyak yang akan jatuh tempo. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi oleh karena itulah coba gambar leading economic indicator, saya ingin langsung masuk ke sana. Terus. Ini. Nah, ini modeling yang kita bangun Pak Edmund Ginting oleh Pak Tri Widodo dan teman-teman, dan menarik, ini pertama kali waktu kita luncurkan di situ itu kan ya, jadi saya bacakan titik balik leading economic indicator kuartal 3 tahun 2007 itu mampu memprediksi adanya penurunan kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal 3 kinerja perekonomian Indonesia ya, jadi bisa dilihat titik balik, dan demikian juga kuartal 3 tahun 2008 ya, jadi bisa mempredik dengan cukup baik. Selanjutnya sinyal titik balik Lei pada kuartal 1 2009 mampu memprediksi adanya peningkatan kinerja perekonomian pada kuartal 4 2009. Dan kemarin Lei pada akhir kuartal 2012, sebelumnya kuartal sebelumnya ini waktu Lei pertama kita terbit itu kita juga menurun, dan waktu kita karena itu modeling tetap aja kita masukkan dengan was-was gitu, duh bener apa enggak ini, kalau salah pertama salah lagi habislah muka ditaruh di mana ini ya. Jadi begitu ya kalau kita publish ke publik gitu ya, kalau hanya di kelas nggak apa-apa, paling mahasiswanya ya ketemu ya namanya dengan dosen mahasiswa gampang saja, nah dari mahasiswa gitu ya. Nah, tapi kan ini ke publik gitu, jadi kita waktu kuartal ketiga 2004 memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun. Waktu itu saya sampaikan kita juga agak was-was, tapi kita dengan berani dan berani malu juga kalau salah kita sampaikan, dan ternyata benar. Wah, setelah itu kita pede gitu ya. Nanti kalau salah pernah benar itu udah nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak pernah benar bikin model nggak pernah benar, paling nggak pernah benar gitu ya. Jadi itu, dan modeling kita ini masih ya, ini taruhan besar kita. Kalau ini besok benar, wah hebat sekali ya. Kalau salah ya nggak apa-apa, benar sekali salah sekali kan boleh gitu ya. Jadi masih menurun Pak Edmund Ginting ya. Jadi ini adalah modeling yang kita buat yang baru tested sekali, tapi paling nggak kalau sebelumnya bisa dilihat model kita cukup bagus gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kita tidak seoptimistik EDB, dan kita kuartalan. Jadi memang kalau tahunan kita pakai model ini belum bisa, ini masih kuartalan. Dan yang kedua, next, kita dilanjut. Kita ini ada konsensus akademisi FEB. Ini kita buat. Nah, ini ada Pak juga, Pak Edi, Pak Tarko, saya nggak tahu memasukkan nggak. Kita minta semua beliau-beliau untuk memberikan masukannya terhadap konsensus kita. Ini pertama kali kita baru belajar, dan karena kita
edarkan Januari, beberapa masuk Januari sebelum pengumuman inflasi Februari Maret muncul, maka untuk inflasi oke lah itu jauh meleset, tapi karena kita terlalu awal, besok lagi yang ini akan kita edarkan akhir-akhir Pak Bud, Pak Tarwo, Pak Edi, supaya tidak terlalu melenceng sekali gitu ya, paling nggak dari data yang terbaru. Tapi dari ekonomi itu bisa dilihat bahwa nampaknya Bapak Ibu di sini untuk 2013 itu agak optimistik, meskipun tidak seoptimistik EDB yaitu 6,32, tapi 2014 malah tidak optimis gitu ya. Ini kita hanya kumpulkan dari semua data yang ngumpul, kita bagi gitu aja udah ya, masih cara yang paling gampang itulah ya. Jadi kita ya lebih optimis dari Global Leading Economic Indicator, tapi kan kita kuartalan, ini yang tahunan. Jadi itu dan juga proyeksi inflasinya jelas ini meleset karena terlalu awal. Jadi nanti mohon Bapak Ibu sekalian yang kita kirimi, jadi nanti kita kirimnya awal April Juni supaya kembali secepatnya gitu. Dan nilai tukar nampaknya juga enggak ya, itu yang diramalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya kira not too bad itu ya, kuartal 1 2013 bagus loh ya. Jadi itu ya, jadi itu dilanjut. Nah, oke. Sehingga kalau kita sendiri tahun 2013 dipenuhi dengan berbagai isu politik yang mulai menghangat. Ekonomi global diperkirakan masih akan lemah, memberikan dampak yang negatif pada perekonomian Indonesia. Indikator ekonomi internasional, perdagangan, investasi asing ataupun pasar keuangan berpotensi melemah dengan volatilitas ekonomi makro yang cenderung meningkat karena tadi banyak ketidakpastian dari domestik politik, dari internasional ekonomi dan politik. Motor penggerak investasi ekonomi seperti investasi dan non tradable good akan semakin melemah daya dorongnya dan akan menekan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itulah ekonomi Indonesia belum akan segera membaik. Membaik itu artinya tumbuh lagi 6,5 sampai 7 gitu. Inflasi diperkirakan akan meningkat, volatilitas rupiah masih akan besar dan pertumbuhan ekonomi belum akan meningkat signifikan gitu ya, hanya kecil 0,1 0,2. Oleh karena itu otoritas ekonomi diharapkan tetap fokus pada menjaga stabilitas ekonomi makro serta memberikan berbagai dukungan ataupun stimulus yang diperlukan bisnis dan dunia usaha agar stabilitas ekonomi terjaga dengan baik dan pertumbuhan ekonomi tidak kepangkas lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa melengkapi yang disampaikan Pak Edi Bagindi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Syafrinisi. Perkenalkan saya Hendrik Senowan dari S1 MBUGM. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh, kalau melihat kemudian jadi semacam kontradiktif dari Ibu Ning menyampaikan bahwa ekonomi akan turun, tidak begitu promising. Kemudian dari EDB menyampaikan ada masa depan yang cerah dengan ekonomi Indonesia. Tapi saya kemudian teringat dengan beberapa dalam beberapa kuliah kemudian ekonomi Indonesia ini dikenal disebut miss opportunity. Artinya saat ada kesempatan tumbuh lebih jauh, kita tidak tumbuh sejauh itu. Atau kalau Profesor Widodo itu bilangnya good time bad policy, tapi kalau saat bad time Indonesia malah punya good policy. Nah, apa kemudian memang ekonomi Indonesia ini seperti itu? Apakah disebabkan oleh memang policy yang buruk? Salah satunya seperti yang banyak disinggung tentang kebijakan subsidi atau fiskal, atau memang ada hal lain yang menghambat ekonomi Indonesia. Kalau memang policy yang buruk, apa kemudian policy yang perlu menjadi prioritas untuk diperbaiki, baik itu
menurut ADB apakah memang dalam bidang infrastruktur atau dalam bidang energi atau mungkin dalam bidang lain, misalkan dalam bidang persaingan usaha atau trade ekspor impor, itu seperti apa kemudian seharusnya ekonomi Indonesia ini berjalan. Mungkin saya pertanyaannya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit yang pertama dari data Anda atau makro kartu Anda dan sebagainya, itu kelihatannya Anda sangat masuk ke data makro, benar-benar makro gitu ya. Karena saya ingin tahu lebih dalam struktur, misalnya ekspor impor. Struktur yang apa sih yang kita ekspor itu, apa yang kita impor. Saya itu apalagi kalau dibedakan dengan pertumbuhan sektor industri, saya khawatir kita itu terlalu nanti didominasi oleh impor. Jadi termasuk itu dalam pertumbuhan konsumsi yang kita lihat sekitar kita ini semuanya benar-benar impor. Yang benar-benar kita apa? Kecuali batik. Memang juga batik. Katanya pun batik itu sudah diimpor juga. Tapi itu dari sisi struktur itu, saya kok mengharapkan baik itu di IDB maupun dari ini di IDB kita itu ada analisis yang lebih struktural, ada struktur untuk melengkapi data yang pure makro itu. Ya, itu satu. Yang kedua ini pertanyaan Pak Edi, kita itu di MEP kita itu punya mahasiswa dari Timor Leste, Pak. Paling masalahnya itu kok nggak ada data dari Timor Leste itu, bahkan mereka masih menggunakan dolar kan. Lalu kita mau mengajarkan ekonomi moneter itu nanti kalau Pak Edi mau membahas mereka itu ekonomi moneter kita itu mereka itu apa, katanya dia kita itu tergantung pada perubahan gitu. Karena tidak punya mata uang sendiri dan tergantung negara kita moneternya kayak apa. Kasihan itu lalu negara kita yang tetangga kayak dulu itu belum punya industri dan sebagainya. Saya ingin tahu apakah IDB juga sudah menjangkau di negara yang baru ini. Itu saja. Satu BPM, mungkin pertanyaan pertama ingin menunjukkan pada Bu Sri Ningsih terkait dengan jadi proyeksi inflasi dan kemudian ada memang rumor bahwa kebijakan untuk menaikkan harga BBM ini akan diadakan mengingat subsidi yang semakin meningkat. Saya kemarin membaca Kompas bagaimana inflasi pada bulan Maret atau April ini meningkat cukup signifikan karena adanya kenaikan harga barang, dan kemudian ada rumor bahwa akan dinaikkan harga BBM dengan proporsi yang cukup besar, sekitar 20-30%. Menurut Bu Sri Ningsih dengan gambaran indikator itu sebenarnya apakah cukup aman dan stabil ketika memang nanti inflasi yang dipengaruhi harga pangan ini kemudian ada pengaruh lagi dari kenaikan harga BBM ini sendiri, apakah cukup aman? Kemudian untuk pertanyaan kedua kepada Pak Edi Mengganti, dan mungkin nanti bisa ditambahkan pada Bu Sri Ningsih terkait dengan cost benefit dari pengembangan renewable energy di Indonesia itu sendiri. Apakah sebenarnya sudah cukup insentif lebih terkait dengan pengembangan energi alternatif sendiri? Mengingat memang lifting kita juga semakin menurun, kemudian subsidi kita semakin membengkak, dan sebenarnya potensi energi alternatif kita cukup besar khususnya di geothermal itu sendiri. Terima kasih. Dengan Bapak dosen juga di sini memprediksikan baik ke 6,3 karena memang gini, Indonesia di 2012 itu low base ya, karena penurunan ekspor yang sangat tajam. Jadi recovery dari situ masih sedikit saja, ekspor tidak negatif saja sudah akan memperbaiki pertumbuhan kita gitu. Nah, saya setuju dengan apa yang dibilang Muring dari masalah politik dan lain-lain ya. Pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang krusial menjelang pemilu ya. Tapi coba kita lihat tahun 2012 untuk pemerintah baru kemarin 2011, kontribusi pemerintah ke GDP besar nggak? Enggak kan?
tanpa kontribusi pemerintah yang besar pun ekonomi kita cukup resilient. Itu baseline-nya gitu. Tadi saya bilang tadi di chart saya yang pertama, kontribusi pemerintah itu sangat kecil. Tahun pertama kemarin pemerintah disandra oleh Senturi, ya. Tahun kedua disandra oleh masalah korupsi. Jadi tidak ada kebijakan-kebijakan yang sangat krusial itu. Jadi drivernya itu lagi-lagi swasta sama investasi. Nah, sekarang biasanya menjelang pemilu itu pemerintah berbenah di sini infrastruktur gitu. Justru menjelang pemilu ada sedikit perbaikan di daerah-daerah, coba Bapak lihat. Beautifikasi, perbaikan jalan dan lain-lain terjadi di pemilu gitu. Makanya BI mengatakan menjelang pemilu ada perbaikan 22% gitu. Jadi ini, dan masalah kebijakan pemerintah wait and see, ya. Investor apakah wait and see? Kita pada saat menulis video, saya juga sangat khawatir masalah ini. Saya kemudian berkunjung ke beberapa investor, ya. Contohnya Salon Bank, nggak usah saya sebutkan namanya, ya. Mereka mengatakan begini, bank asing yang punya cabang di Indonesia, ya. Mereka mengatakan begini, kalau di Cina, headquarter kita mengatakan slow down, ya. Kalau di Vietnam, headquarter mengatakan wait and see. Kalau di Indonesia, headquarter mengatakan what do you need, gitu. Iya kan? Jadi ini, gitu. Jadi saya pakai kata-kata yang sangat menarik untuk apa yang mereka katakan Indonesia itu. Indonesia adalah the least unattractive place to invest given the current condition. Kita memang punya masalah banyak tadi, pemilu dan lain-lain, ya. Tapi dibanding masalah di luar sana, masalah kita ini tidak besar dan kita punya potensi, ya. Nah, itulah yang dilihat oleh beberapa investor. Makanya dari hasil survei itu mengatakan kita masih di atas, gitu. Jadi itu saya balance out. Kalau misalnya saya tadi tidak ada masalah itu, saya mungkin lebih optimis. Saya balance out dari hasil-hasil itu. Jadi tentunya kita akan melihat ke depan seperti Pak Edi bilang, sebagai ekonom tanggung jawab kita tuh benar nggak? Jangan seperti ini, ada joke kan, tugasnya ekonomi itu merevise, yang paling penting adalah merevise the projection, revise again. Nah itu ya. Nah jadi itu barangkali tanggapan saya ke pendapatnya Kuning, ya. Untuk ekspor tadi, kenapa kita optimis di 2014? Karena tadi kan beberapa ekonomi ini cuma mengatakan 2014 itu lah recovery di luar makin bagus, ya. Jadi ekspor akan makin bagus prospeknya. Pemilu ya, pemilu akan menjadi hal yang penting bagi Indonesia. Tapi justru begini. Coba teman-teman lihat negara-negara berkembang lainnya, gitu. Yang lebih demokratis di mana? Dibanding negara-negara berkembang lainnya, Indonesia kan. Jadi Indonesia democracy is competitive advantage of the country, gitu. Kalau bagi orang investor gitu, karena kita sendiri memang bagi kita hingar-bingar gitu. Tapi bagi orang luar yang membandingkan demokrasi yang lainnya, ini adalah competitive advantage. Jadi itu barangkali cara pandang yang sedikit berbeda. Jadi tentunya ya kita bisa diskusi, ya. Ini hal yang ini. Tadi Dek Haris mengatakan ini, ya, missing opportunity, ya, good time, bad policy, bad time, good policy, ya. Itu lagi, ya. Indonesia sudah punya pengalaman berkali-kali ditimpa krisis, ya kan? Krisis yang paling pahit itu Asian crisis. Nah, itu sebetulnya sudah membuat kebijakan Indonesia itu betul-betul lebih bagus di tempat lain. Belajar dari situ. Dan di 2008 Indonesia termasuk yang paling resilient juga. Gitu. Kemarin juga 2011 European crisis kita juga resilient. Gitu. Jadi sebetulnya bagi beberapa ekonomi dunia itu kebijakan kita itu sebenarnya well tested. Policy makers di Indonesia itu sudah melewati beberapa fase itu. Makanya bagi mereka itu kejadian politik adalah kecil dibanding kejadian sebelumnya. Gitu. Ya, jadi ini barangkali ini yang saya diskusikan tentunya, ya, ke kantor kita. Ya, salah satu produk kita sebetulnya adalah beberapa investor seringkali datang ke EDB untuk berdiskusi masalah ekonomi. Kita juga untuk terbuka, gitu ya. Kalau tidak salah dia akan bilang salah, gitu. Tapi inilah yang muncul yang dari diskusi kita, gitu. Jadi lagi-lagi proyeksi itu tergantung pada asumsi, ya. Asumsi itu yang membuat kita sedikit lebih optimis. Tapi lagi-lagi 2013 nggak beda-beda jauh sebetulnya, ya. 2014 barangkali yang kita sedikit berbeda karena masalah election. Nah, terus Pak Bud, struktur ekspor impor, Pak, itu begini. Ekspor kelebihan Indonesia
dari segi struktur ekspornya cukup diverse. Kita mulai ada growing manufacturing, ya, masih ada komoditas, masih ada minyak, jasa yang belum kita jasa juga punya ada terekspor ya, turis ya, sangat diverse sebetulnya. Kemarin yang tertekan banyak itu kan komoditi, gitu ya. Manufacturing sebetulnya recovery kita untuk ekspornya gitu, karena banyak investasi yang sekarang ini masuk ke manufacturing gitu, ya. Indonesia ekspor mobil sebetulnya, tapi walaupun itu FDI, ya. Contohnya misalnya, ya. Dan itu sudah ada perbaikan. Kelebihannya sebenarnya mixnya itu cukup bagus. Ada komoditas, ada manufacturing, ada komoditi. Gitu. Jadi kita begitu ada global slowdown, dampaknya sebenarnya sedikit terinfluence karena komoditinya diverse. Coba bayangkan tadi kalau komoditi semua seperti Brazil ya, kan dampaknya lebih besar. Gitu, ya. Dari segi impor Pak, impor konsumsi itu cuma 7% di Indonesia, itu kelebihan ya. Dan kemarin 2012 pertumbuhannya 2% cuma, karena depresiasi rupiah. Jadi konsumsi kita importnya tumbuhnya 2% cuma. Yang tumbuh lebih banyak itu adalah investasi dan bahan baku gitu. Nah, bahan baku sama investasi itu 93% import kita itu gitu. Nah ini makanya begitu kita tumbuh besar, selalu import juga besar gitu. Nah, ketergantungan tadi karena sumbernya adalah investasi gitu. Terus ekonomi moneter apa yang kita pelajari dari Istimewa kan kalau nggak salah dollarized ya, dollarized ekonomi yang selalu banyak dengan negara kecil yang lainnya, mereka dollarized, mata uangnya terkait dengan dolar gitu ya. Itu artinya monetary policy-nya tidak bisa dilakukan monetary policy. Dia tergantung pada dolar itu. Ya, monetary policy-nya tergantung sama Bank Terlaki. Yang belum tentu yang belum tentu pas gitu ya. Nah, bisa saja di Amerika sekarang ini kan memang lagi sangat down, dia sangat east gitu ya. Yang membuat belum tentu pas dengan apa yang terjadi di Timor gitu. Itulah masalah mismatch antara kejadian ekonomi Indonesia dengan apa yang terjadi di negara utama itu gitu. Jadi ini masalah yang banyak terjadi di negara-negara kecil gitu. Tapi di sisi lain, walaupun dia punya kebijakan moneter, belum tentu juga mereka bisa run. Nah, jadi ini kadang-kadang jadi dilema dan dampaknya itu bisa kecil, apalagi kalau dia terbuka sekali gitu. Jadi dampak kebijakan moneter itu juga bisa tidak besar. Jadi banyak negara-negara seperti Brunei itu kan link ke Singapura gitu. Jadi kebijakan moneternya di outsource ke Singapura gitu. Nah inilah masalah di negara itu. Kita pernah bikin studi mengenai beberapa negara ini. Sementara memang Pak Bud, sementara memang kalau belum terbangun kapasitasnya, ini masih opsi yang lebih bagus gitu. Ya, kalau nanti sudah lebih terbangun dia kapasitas bank sentralnya, baru itu akan lebih bagus. Dan di situ sebetulnya kebijakan fiskal yang lebih penting bagi mereka di awal-awal, karena itu langsung menyentuh pertumbuhan dan kemiskinan dan lain-lain. Nah, ini yang di Timor juga belum gitu, karena masalah minyak dan lain-lain itu lebih banyak saya dengar juga belum bisa optimal mendukung pertumbuhan ekonomi mereka gitu. Jadi itu ya. Nah, untuk cost and benefit renewable itu ya, saya pikir sekarang memang belum sampai costnya nyampe, tapi kita tidak bisa nunggu gitu. Dan pemerintah sebetulnya sudah ngasih subsidi, bukan subsidi ya, tax holiday, tax incentive untuk investasi di bidang renewable. Nah, geothermal sudah dimulai Pak, ya sudah dimulai ya, karena barangkali hari ini kalau nggak salah di kantornya Pak Bud akan ada di launch geothermal paling besar di Indonesia. Nah, itu sudah mulai sebetulnya dengan beberapa ini. Tapi kita tidak bisa menunggu ya, karena Indonesia itu barangkali negara yang akan cepat pertumbuhan energinya. Jadi beberapa option itu harus geothermal juga harus hydro itu juga harus dikembangkan. Banyak kreatif sebetulnya di desa-desa itu, banyak micro hydro yang mereka kembangkan cukup kreatif ya. Barangkali itu perlu dikasih insentif yang lebih bagus dan lain-lain. Barangkali itu saya. Ya, terima kasih Pak Jimur. Ini mengenai inflation expectation ya, dan BBM Pak Islam. Mengenai sebentar yang tadi ya, dari Ibrahim ya, apa berubah gitu ya. Kalau ada perubahan yang misalnya ya ini ekonomi modeling gitu ya, kita sendiri sebenarnya juga agak was-was kok masih turun lagi gitu ya. Sebenarnya kita nggak terlalu pede juga, cuman ya kemarin toh berhasil memproyeksi. Sekarang ini kita lihat saja lah, nanti kita bisa memproyeksi dengan benar apa tidak gitu ya, karena itu modeling
ekonometri, dan tentu saja ada plus minusnya, tapi asumsinya kalau kita belajar ekonometri itu kan adalah ceteris paribus. Kemudian saya ingin menjawab sebentar, kalau good time bad policy, bad time good policy, kita ini kalau kepepet itu rasional, biasa mengutamakan kepentingan nasional. Kalau kepepet, gitu kan ya Bapak, pernah jadi sekjen ini. Tapi kalau sudah enak, nyaman, itu kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan partai yang diutamakan. Nah, inilah yang buruknya kita gitu ya. Jadi kita ini kalau kepepet, punya masalah, bersatu, mari kita bekerja untuk merah putih. Tapi begitu nyaman, aman, wow, rebutan. Itulah ya yang membuat kita kalau dalam kondisi bad time malah good policy. Apa ya, kita mengharap kita akan terjadi bad time terus? Saya kira kan tidak. Ini artinya harus ada perubahan. Ya perubahan, makanya nanti kalau milih legislatif, pilih yang saudara anggap bisa mengutamakan kepentingan merah putih, bukan untuk dirinya sendiri ataupun partainya. Kemudian mengenai Timor Leste ini, Pak Bud pernah menghubungi saya, orang dari Bank Sentral Timor Leste. Nampaknya mereka lagi pengen membuat mata uang sendiri, mungkin akan mengajak kerjasama. Saya sampaikan, oh ya, kita harus perhatikan studi optimal currency area, apakah optimal tidak. Kalau tidak ya bagaimana dibuat menjadi optimal currency area. Ini yang bagi belajar ekonomi moneter ya, saya kira ingat itu pernah ada. Kemudian mengenai BBM tadi ya, kalau naik ya harganya 20-30%, ya tentu saja dampak inflasinya akan besar gitu ya. Sekarang saja sudah 5,9 kan ya Pak Arief. Dan saya ingat sekali 2005 waktu itu Pak Ical ya Menkonya, kemudian ada tim menggunakan modeling ekonometri, naik semuanya 100%an BBM-nya. Waktu itu dikatakan naikkan aja semuanya barengan, dampak inflasinya di atas kertas lebih kecil daripada masing-masing. Ingat nggak, di koran satu halaman. Wah ya ampun, waktu saya juga bingung. Maksud saya begini, model ekonometrik, modeling itu bisa menjadi salah satu masukan saja, jangan digunakan sebagai satu-satunya, karena kita tahu persis kelemahannya banyak sekali, asumsinya banyak sekali, sehingga kalau itu digunakan sebagai patokan di dalam membuat policy, setengah mati itu. Dan itu yang terjadi, akhirnya inflasi dampaknya 17-an dan Pak Putri kehilangan jabatannya sebagai Menko Perekonomian maksud saya. Kemudian ini yang terakhir nih mengenai renewable resources. Saya ingat saya tuh pernah di Kalimantan gitu, jalan ke darat itu, jarak kan banyak sekali. Kok banyak jarak? Oh iya, waktu itu kan pernah diminta untuk menanam jarak. Di Indonesia tuh masyarakat tuh manut loh sebenarnya, suruh menanam jarak. Itu di hutan-hutan tuh banyak jarak, tapi setelah berbuah nggak diapa-apakan, nggak ada yang datang membeli ataupun mengambil buahnya. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mau itu bisa, dan waktu itu pun sebenarnya udah banyak sekali jarak ditanam. Nah, saya tidak tahu, katanya jarak punya dampak negatif pada lingkungan anyway. Tapi intinya adalah sebenarnya banyak alternatif, dan saya yakin di Indonesia ini masyarakat itu mudah dan gampang kok diajak. Buktinya saja waktu itu presiden kan yang menyampaikan tanam jarak, nanam itu di hutan-hutan Kalimantan yang pelosok-pelosok itu banyak pohon jarak, tapi kemudian ya dibiarkan karena ternyata nggak ada follow up-nya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Kemudian saya ini bekerja di BCA kurang lebih 5 tahun. Cukup seru ya, dari Jumek dengan Edi Monari. Karena memang belum ada kata sepakat, dan juga benar tidak perlu ada kata sepakat nih mengenai tadi boleh saya sampaikan apakah Pak Edi ini tidak memperhitungkan di tahun politik ini bakal seru ini. Tapi ternyata Pak Edi sudah menjawab belum diperhitungkan, cuma pengaruhnya kecil. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah di tahun politik mungkin 2014 nanti itu ada kenaikan suku bunga. Nah, kira-kira ini dari Jumek berapa, dari Pak Edi berapa? Karena saya sebagai analis kredit di BCA dengan depresi yang cukup tinggi, nanti dengan adanya kenaikan suku bunga
Tapi di dalam kita pernah berdiskusi di mata kuliahnya Pak Deni MPP, ternyata subsidi itu kalau politiknya itu tidak bagus. Subsidi itu pertama saya menggarisbawahi bahwa subsidi itu, bahwa isu bagaimana kenaikan BBM itu akan mempengaruhi inflasi ternyata sangat diperdebatkan. Bagaimana pandangan Bapak forecastingnya ekonomi 2013 seperti itu, dan 2014 mungkin seperti apa. Kemudian yang saya sangat tertarik itu bagaimana pengelolaan sumber daya energi. Pada dasarnya kita kan ada sekarang ini namanya sumber energi yang baru terbarukan. Contohnya singkong bisa menjadi energi, ternyata singkong bisa menjadi energi. Bagaimana ADB melihat sumber-sumber itu? Itu yang saya ingin tanyakan. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan saya, BI itu akan merespon terhadap suku bunga kalau terjadi ekspektasi inflasi yang menaik ke depan, gitu ya. Kalau inflasi itu disebabkan oleh faktor-faktor yang supply side seperti ini misalnya ya, seperti makanan yang sifatnya temporer, BI tidak perlu respon. Ya. Tapi kalau misalnya ini sudah agak menjadi lebih permanen, baru BI itu mulai ini. Sekarang misalnya BI responnya, kita akan pelajari dulu suku bunga perlu naik apa tidak. Di dalam bahasa ekonomi ada disebut namanya jogoni, ya. Kasih signal saja, kita pelajari dulu. Itu orang sudah, market sudah menyesuaikan tingkah laku gitu. Belum tentu dinaikkan, itu sudah bisa calm the market. Gitu, ya. Jadi ada beberapa trik itu di situ yang ini. Kalau menurut saya, tergantung inflasi Pak. Ya. Kalau tadi inflasi saya katakan inflasi akan menurun karena 2014 tidak akan terjadi kenaikan beberapa persen. Saya setuju dengan ini. Kalau tahun ini ada kemungkinan, ada sedikit kemungkinan ya. Nah, kalau kenaikan harga BBM itu bukan fenomena moneter, jadi bukan BI yang harus bertanggung jawab. Ya, mungkin ada kenaikan ekspektasi inflasi gara-gara itu. BI mungkin bisa naik 1-2 kali sudah cukup, tidak perlu terus-menerus tidak. Karena yang di-handle sama BI menurut saya cuma ekspektasinya. Yang di-handle sama yang lain-lainnya adalah tugas tim tadi itu, tim inflasi itu. Ya. Karena dia harus supply side, ya kan? Tim pengendali inflasi ya, gitu. Nah ini yang harus ini gitu. Saya pikir ini sudah makin baik sekarang. Ini 2005, TPI ini sudah jauh lebih bagus. Kalau ada kenaikan yang cepat gitu, bisa buka impor sementara dan lain-lain, itu bisa mengontrol inflasi dengan lebih cepat. Gitu. Nah ini makanya saya percaya kalau pun terjadi kenaikan BBM, kalau dipakai kombinasi dua ini akan lebih terkontrol. Ya, gitu. Ya itu jawaban saya. Jadi saya nggak bisa bilang naik turun ya. Tapi gini. Nggak bisa saya sebutkan angka, ya, tapi Anda bisa dengan framework itu bisa menebak. Saya pikir kalaupun BI terlihat dalam kondisi global seperti ini tidak akan lebih dari 1-2 kali, ya kan? Itu saja, ya. Setuju ya Pak dari BI ya? Jadi itu masalah subsidi tadi, saya begini ya. Memang politically ini akan susah, ya kan? Tapi debat mengenai subsidi di Indonesia ini sudah mengarah ke arah yang sangat benar, ya kan? Karena ini dinikmati oleh orang yang mampu beli mobil dan mampu beli dan lain-lain ya, sudah pernah ke atas. Dan ini adalah subsidi yang tidak target. Tujuan kita kan subsidi ya orang yang khususnya yang lebih kurang mampu gitu ya. Itu yang disubsidi bukan yang ini. Dan segi itu sudah ini. Gitu ya. Di sisi lain, kalaupun ini dialihkan ke penanggulangan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan. Ya. Menurut saya dari segi politik pun bisa dibungkus ini supaya lebih bagus. Cuma implementasinya kadang-kadang seperti Buding tadi tidak semulus yang kita diskusikan. Ini yang membuat kekhawatiran bahwa ini tidak akan ini. Misalkan gini, sering terjadi disconnect antar kebijakan pemerintah. Contohnya misalnya di expenditure sama di income side. Kemarin 2014 misalnya pemerintah menaikkan pajak threshold, jadi mengurangi pajak bagi orang-orang yang kurang mampu misalnya. Ini tidak dihubungkan dengan pengurangan subsidi. Ya. Demikian juga nanti 2015 akan ada kebijakan membuat social security system yang baru. Itu kan membuat artinya
dengan kebijakan itu pemerintah bisa targeted subsidi lebih bagus ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Mestinya ini juga di-link sumber dananya dari subsidi yang tidak ditargetkan gitu ya. Jadi ini barangkali yang perlu di sedikit lebih di-link supaya kebijakan itu lebih bisa tetap akan ada dampak inflasinya, tapi bisa kita manage, tetap akan ada dampak negatif politiknya, tapi bisa di-manage dengan beberapa kebijakan tadi, bisa dengan cara kompensasi yang lebih bagus. Kompensasi itu kan one off, tapi kebijakan dampak subsidi itu bisa jangka panjang gitu. Jadi netnya jangka pendek akan sedikit ada pain, tapi jangka panjang semuanya lebih banyak gain. Jadi itu barangkali tanggapan saya ke subsidi ya. Nah, sumber daya alam tadi, sumber daya yang bisa diperbarukan tadi Uning sudah jelaskan ya. Saya pikir banyak opsinya di Indonesia. Yang paling bagus justru tidak perlu yang bisa dimakan ya, jarak dan lain-lain bisa di ini kita. Bahkan laut pun bisa dipakai sebagai itu ya, sebagai tempat untuk menumbuhkan tumbuhan itu, sehingga itu menjadi ini. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan ke sana dan saya pikir pemerintah sudah melihat itu. Terima kasih. Ternyata saya tunggu Araya keluar. Oke, itu mengenai suku bunga ya. Mungkin kalau ingat belajar kemarin, suku bunga ini ada banyak itu ya, ada suku bunga SBI, BI rate, ada juga deposito, kredit, macam-macam. Tapi kalau kita ingin melihat arah perkembangan suku bunga ke depan, patokannya itu dilihat satu aja, suku bunga yang jangka pendek, yang noise-nya nggak banyak, itu kayak BI rate ya, itu adalah mungkin bisa digunakan dari sana. Nanti derivasi bunga itu kan ada macam-macam, jadi apakah BI rate akan naik atau turun gitu kan ya. Kalau 2013 kalau sudah tanya saya, yang jelas TDA naik terus tiap 3 bulan, itu kan ya Bapak, TDA kan naik tiap 3 bulan ya. Dan juga berbagai kebijakan pemerintah yang mengurangi, membatasi impor barang-barang hortikultura, itu kan juga dampaknya pada kenaikan produk-produk hortikultura. Belum lagi nanti BBM ini dari studi P2EB ya, ini kan seperti hampir 30% sekitar ya 30% pengeluaran pemerintah pusat hanya untuk subsidi, ini kan pasti akan dikurangi. Saya kok percaya akan ada sesuatu ya, apa bentuknya, apakah naiknya berapa atau pembatasan, saya kira akan ada sesuatu gitu ya. Karena kalau enggak sudah rapat-rapat kayak gitu kan malu juga gitu ya pemerintah ya. Jadi akan ada, dan apapun yang diambil itu pasti dampaknya ke inflasi ada. Dan oleh karena itulah saya percaya inflasi tahun ini itu tidak akan di bawah 5 lah ya. BI kan 4,5 plus minus 1, tapi kan sudah 5,9, dan nampaknya ke depan kemungkinan juga akan bertengger ke itu sampai 6 sampai 7 kan, tergantung nanti kebijakan pemerintah. Dan oleh karena itulah kalau kita tahu bahwa BI rate kan rasanya kalau negatif realnya, nilai real itu juga nggak mungkin. Dan apalagi Indonesia ini tersandera dengan dana jangka pendek yang banyak, dipengaruhi juga oleh suku bunga karena mereka banyak yang datang karena interest rate diferensial. Dan oleh karena itulah saya kira kemewahan BI untuk menjaga BI rate rendah ataupun nggak naik, nggak berubah, itu juga ada banyak constraint-nya ya. Selain inflasi juga interest rate diferensial juga harus tetap menarik, kalau enggak nanti banyak dana yang keluar dalam jangka pendek yang besar dan seterusnya. Sehingga oleh karena itulah kalau saya kok percaya nanti pada akhirnya BI rate pada tahun ini akan naik juga, karena tekanan inflasi yang besarannya seberapa besar saya tidak tahu ya, tapi potensi kesananya saya kira akan besar sekali untuk tahun ini. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Profesor Syadini, terima kasih Dr. Adinur Bintur. Jadi menarik sekali apa yang sudah dibahas oleh Bu Ning dan disampaikan oleh Pak Juno. Saya tidak akan menyimpulkan, mungkin melestarikan saja. Kalau BI rate kita tahu sejak Februari 2012 sampai sekarang tidak berubah, 5,75%. Tetapi kita tahu bahwa beberapa hari ke depan ini akan diputuskan
Jadi dampaknya adalah seperti yang disampaikan di awal tadi, ada defisit yang besar. Jadi penerimaan seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan tidak bisa menutup pengeluarannya sejak 2012, 96% kira-kira. Jadi kira-kira ada defisit ya. Kemudian 2013 nanti juga akan ada defisit 1,6%. Nah, kalau Anda belajar fiscal policy kan Anda masih ingat bahwa ketika defisit membengkak, kemudian permintaan kredit semakin besar, akhirnya harga capital menjadi semakin tinggi kan, berarti interest rate akan meningkat nanti. Itu bisa dipastikan meningkat. Jadi suku bunga akan meningkat pada tahun 2013. Kalau suku bunga meningkat, expected inflation juga akan meningkat. Sehingga saya tidak yakin apakah lebih dari 1 tahun BI rate yang tidak berubah itu akan bisa dipertahankan pada bulan April atau Mei yang akan datang. Karena sudah dipastikan oleh Pak Hatta Rajasa, April ini akan diputuskan BBM akan naik. Berapa rupiah kita tunggu saja. Karena juga sudah bilang 10.300 internasional dari premium yang kita beli hanya 4.500 itu. Sehingga, tapi jangan khawatir, saya kira kita kan optimis ya. Kredit berpindah dari Amerika dan Eropa ke Asia. Jadi Asia menjadi leaders nanti juga disebutkan oleh Pak Edi 44% ya sumbangan Asia terhadap dunia. Inflasi yang tinggi pada 2013-2014 menjelang pemilu itu saya kira keniscayaan itu. Tapi jangan lupa bahwa inflasi 17% pada 2005 itu cepat kembali turun ya. Jadi ada ruang untuk turun ya. Setelah pemilu misalnya nanti terus kemudian perekonomian membaik, politically lebih stable, nanti terus inflasi akan turun. Jadi yang paling penting saya kira untuk menutup seminar kita kali ini adalah kata kuncinya kerja keras ya. Productivity yang lebih penting dibandingkan sektor moneter. Jadi kalau kita bekerja keras saya kira tidak ada masalah dengan yang lain-lain. Sektor virtual itu saya kira bisa dikalahkan oleh productivity yang tumbuh. Jadi tadi kita sempat ngobrol, kira-kira kita masih kekurangan sumber daya manusia dengan teknologi tinggi gitu ya, atau dengan pendidikan S2 atau S3. Jadi perlu lebih banyak gitu. Kemudian salah satu yang memicu productivity saya kira adalah seperti yang sudah kita sering diskusikan, adalah seperti struktur terbangnya angsa gitu ya. Jadi kalau angsa itu kalau terbang seperti huruf P gitu ya, membentuk sebuah struktur, artinya mereka coordinated, sehingga kata kuncinya adalah koordinasi. Kalau angsa Anda lihat terbangnya kan seperti huruf V, kemudian yang satu yang di belakang itu meneriaki yang di depan. Artinya harus ada keikhlasan bagi agent untuk menyemangati prinsipal, untuk menyemangati pimpinan ya. Apakah kita punya yang seperti itu? Kemudian struktur terbangnya angsa itu menunjukkan bahwa mereka saling bantu-membantu. Kalau ada satu yang sakit misalnya atau tertembak misalnya, kemudian sayapnya patah, maka beberapa keluar dari formasi itu, kemudian turun di bawahnya dan membantu yang sakit itu sampai kemudian yang sakit meninggal, jatuh, atau kembali lagi bisa terbang seperti siagala. Kemudian mereka akan balik lagi ke struktur V tadi. Kemudian juga yang kita bisa pelajari dari situ adalah bahwa mereka itu terbangnya bersama-sama dan saling menggantikan. Ketika yang di depan capek, maka dia akan digantikan oleh yang di belakangnya. Artinya apa? Artinya ada mimpi bersama di situ. Jadi kalau kita kerjakan bersama-sama, kita punya ekspektasi yang tinggi. Harapannya adalah itu tadi, kita akan tetap bisa menjaga optimisme perekonomian Indonesia. Cuma sayangnya itu tadi, menjelang pemilu saya kira masalah koordinasi ini agak sedikit turun gitu ya. Harapannya setelah pemilu kemudian nanti much more coordinated, sehingga mimpi bersama bangsa Indonesia dan juga sudah diramalkan oleh banyak institusi asing akan bisa tercapai gitu Pak. Kita nanti 2030-2035 akan menjadi 7 besar perekonomian dunia, ditunjukkan oleh
bilang juara 1 sedunia. Jadi Indonesia saya kira optimistik untuk menjadi